Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putih Salwa Najla dengan NIM 12301138 dari kelas 5 FPAI atau Pendidikan Agama Islam YIN Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar di dalam lingkungan yang sama atau lingkungan yang setara. Nah, pembahasan ini mencakup pengertian, sejarah, manfaat, prinsip, model pendidikan inklusif, serta peran guru dan tenaga pendukung dalam pelaksanaannya. Nah, pengertian pendidikan inklusif. Nah, menurut Pitanza DKK 2022, pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak yang memiliki kelainan potensi, kecerdasan, ataupun bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan yang setara ataupun pendidikan pembelajaran dalam lingkungan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif mencakup penempatan anak-anak dengan kelainan tingkat ringan, sedang, dan juga berat secara penuh di dalam kelas reguler. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelas reguler itu juga menjadi tempat belajar yang relevan bagi anak-anak dengan kelainan dan juga tanpa memandang jenis ataupun tingkat kelainannya. Nah, menurut Arifin 2024, sejarah pendidikan inklusif ini merupakan perjalanan panjang yang berawal dari kesadaran untuk menghilangkan segregasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dan untuk menjamin hak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak di suatu lingkungan belajar yang bersama. Nah, pendidikan inklusif ini berkembang secara global sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Nah, ditegaskan oleh Konferensi Pendidikan untuk Semua Anak ini di Jamaica, di Thailand pada tahun 1990 itu sebagai gerakan akses pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Menurut Astuti 2023, tujuan pendidikan inklusif itu adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, tanpa adanya diskriminasi. Nah, pendidikan inklusif ini bertujuan untuk menjamin hak pendidikan yang adil, untuk mengembangkan potensi setiap anak secara maksimal, dan membentuk lingkungan belajar yang sportif, sehingga meningkatkan partisipasi sosial serta penerimaan keberagaman di masyarakat. Nah, menurut Opusungu DKK pada tahun 2023, pendidikan inklusif memberikan banyak manfaat bagi peserta didik, baik bagi anak yang berkebutuhan khusus maupun bagi siswa reguler. Melalui pendidikan inklusif ini, siswa belajar dalam lingkungan yang beragam, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan sosial, empati, dan sikap yang menghargai perbedaan. Selain itu juga, pendidikan inklusif ini juga mendukung keadilan dalam akses pendidikan di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna tanpa diskriminasi. Menurut Tarmansyah 2024 menjelaskan bahwasannya sekolah inklusif itu merupakan suatu sistem pendidikan yang mampu menyiapkan, mengatur, dan juga menyelenggarakan layanan pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Nah, sekolah inklusif itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, baik yang memiliki perbedaan dalam kondisi
fisik, intelektual, sosial, dan juga perbedaan dalam latar belakang budaya dan ekonomi. Nah, dengan adanya sekolah inklusif ini merupakan sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, serta mendukung potensi bagi setiap anak ataupun individu agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Manfaat sekolah inklusif. Nah, Irawati 2023 menyatakan bahwasannya manfaat sekolah inklusif itu dapat mengurangi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus untuk membangun pola pikir inklusif di masyarakat dan mengembangkan potensi individu secara maksimal. Selain itu juga model ini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan empati siswa dalam lingkungan belajar yang beragam. Manfaat sekolah inklusif. Nah, Irawati 2023 menyatakan bahwasannya manfaat sekolah inklusif itu dapat mengurangi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus untuk membangun pola pikir inklusif di masyarakat dan mengembangkan potensi individu secara maksimal. Selain itu juga model ini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan empati siswa dalam lingkungan belajar yang beragam. Kemendikbud 2022 ada 6 model sekolah inklusif. Yang pertama yaitu model kelas reguler penuh. Nah, yang kedua yaitu kelas khusus di sekolah reguler, dan yang ketiga yaitu kelas reguler dengan cluster. Nah, yang keempat ada kelas reguler dengan pull out, dan yang kelima ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Dan yang keenam ada kelas khusus penuh untuk anak yang berkebutuhan khusus, atau misalnya biasa ada di tempat sekolah luar biasa. Itu memang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pendidikan inklusif terpadu. Nah, menurut Pitanza 2023, pendidikan inklusif terpadu adalah sebuah pendidikan ataupun pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara dan dapat diakses oleh semua individu, termasuk anak berkebutuhan khusus ataupun siswa-siswa disabilitas ditempatkan di dalam kelas yang sama dengan siswa yang lainnya. Nah, tanpa membedakan mereka itu, tujuannya adalah untuk semua siswa itu dapat belajar bersama mereka bisa berbagi pengalaman dan saling menghargai perbedaan pendapat mereka ataupun berbeda cara tutur katanya ataupun cara pendengarannya. Mereka itu menjadi satu untuk dapat belajar di dalam kelas yang sama. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pendidikan inklusif kolaboratif. Nah, menurut Putri DKK 2024, pendidikan inklusif kolaboratif adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan atau menggabungkan siswa itu dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa berkebutuhan khusus, ke dalam satu pendidikan yang sama. Model ini untuk bertujuannya memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, selanjutnya yaitu peran guru reguler. Nah, apa sih peran guru reguler itu? Peran guru reguler itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Guru itu mengintegrasikan atau menggabungkan siswa itu ke dalam kelas reguler untuk menyesuaikan kurikulumnya dan menerapkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa itu agar sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing.
Nah, guru juga bekerja sama dengan guru pendukung lainnya, orang tua, dan juga menjalin komunikasi terhadap orang tua. Nah, tidak hanya itu yang peran guru reguler itu, ada juga untuk dia mengembangkan kompetensi inklusif serta menunjukkan kesabaran empati untuk mendukung perkembangan setiap siswa itu. Nah, adapun peran guru pendukung ataupun guru pendidikan khusus ataupun disingkat dengan GPK adalah untuk membantu siswa yang berkebutuhan khusus di lingkungan inklusif atau di lingkungan sekolah yang ada anak berkebutuhan khususnya. Nah, mereka itu bisa menilai kebutuhan individual siswa, menyesuaikan dan melaksanakan program pendidikan individual atau IEP, serta memberikan dukungan dalam maupun di luar kelas. Selain itu juga guru pendukung itu mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai. Untuk apa? Untuk membantu kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi belajar bila diperlukan. Nah, mereka juga itu menjalin kerjasama dengan guru reguler, orang tua, tim pendidikan, dan lainnya, serta berperan sebagai advokat untuk memastikan hak dan kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi dengan baik. Kesimpulannya adalah pendidikan inklusif adalah sistem yang memberikan kesempatan belajar setara bagi semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjamin hak pendidikan, mengembangkan potensi, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Keberhasilan juga terbentuk dari kolaborasi antara guru pendukung, guru reguler, dan juga orang tua dan pihak sekolah. Penyesuaian kurikulum juga penting, metode juga penting agar fleksibel serta lingkungan belajar yang ramah dan adaptif. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.